Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami santri dari Ponpes An-Nuriyah Wendit Pakis Malang. Saat ini kita masih berada di Ponpes Tebu Ireng. Perjalanan selanjutnya kita akan menuju ke Ponpes Tambak Beras. Hari ini kita akan berziarah ke Ponpes Tambak Beras Jombang yang didirikan oleh Kiai Sakti dari Tuban, atau Pondok Pesantren Ponpes Bahrul Ulum. Namun masyarakat lebih mengenalnya dengan sebutan Ponpes Tambak Beras. Ponpes Tambak Beras yang berlokasi di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Jombang ini didirikan oleh seorang Kiai Sakti dari Tuban pada 197 tahun silam. Saat ini, Ponpes menampung belasan ribu santri dari berbagai daerah di Indonesia. Tak heran jika Ponpes Tambak Beras merupakan salah satu yang terbesar di Jombang. Pengasuh Ponpes Bahrul Ulum, KH Mohasib Wahab Hasbullah menuturkan sejarah pesantren ini berawal dari tahun 1825. Kala itu, seorang Kiai Sakti bernama KH Abdus Salam hijrah dari Tuban ke Jombang. Dari silsilahnya, Kiai Salam merupakan putra dari Kiai Abdul Jabbar atau Pangeran Sumoyudo. Kiai Jabbar sendiri cucu dari penguasa Pajang, Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir. Kakek Kiai Jabbar adalah Pangeran Benowo. Ketika itu beliau dicari penjajah karena tokoh penggerak, maka beliau tinggal di situ, Dusun Gedang, Desa Tambak Rejo. Dulunya masih semak-semak, belum ada penduduknya, kata Kiai Hasib. Semasa hidupnya, Kiai Salam dijuluki Kiai Syoicah. Ini karena kesaktiannya membuat siapa saja yang ia gertak menjadi gemetar. Selama 13 tahun pertama, ia membuka hutan dan semak-semak di Dusun Gedang menjadi perkampungan baru. Kiai Salam juga mendirikan tempat tinggal sederhana yang hanya berupa gubuk, langgar atau musala dan gubuk santri untuk menyebarkan ajaran Islam. Tahun 1838, tempat tinggal tersebut menjadi Pondok Telu. Karena bangunan yang ada baru 3 unit. Di tempat ini, Kiai Salam kemudian lazim dikenal sebagai Pondok Pesantren Slawean. Karena jumlah santrinya kala itu hanya 25 orang. Slawean berasal dari kata Slawe dalam bahasa Jawa yang berarti 25. Pondok ini menjadi tempat Kiai Salam mengajarkan ilmu syariat, hakikat dan kanuragan, diberi nama Pondok Slawean karena jumlah santrinya selawe. Tahun 2025 nanti umurnya genap 200 tahun, terang Kiai Hasib. Memasuki usia senja, Kiai Salam mewariskan pesantren tersebut kepada 2 menantu sekaligus muridnya, yaitu Kiai Usman dan Kiai Said. Mereka mengembangkan pesantren menjadi 2 cabang di Desa Tambak Rejo seiring semakin banyaknya santri. Kiai Usman mengajarkan ilmu tarekat, sedangkan Kiai Said mengajarkan ilmu syariat. Setelah Kiai Said wafat, pengurusan pesantren diteruskan putranya, Kiai Hasbullah. Sementara pesantren Kiai Usman tidak ada yang meneruskan karena tidak mempunyai putra. Sehingga sebagian santrinya dialihkan ke Kiai Hasbullah dan mengirim putra tertuanya, Kiai Abdul Wahab menimba ilmu di Mekah, Arab Saudi. Pulang dari Tanah Suci tahun 1914, Kiai Abdul Wahab mengubah sistem pendidikan di pesantren ayahnya dari halakah menjadi madrasah. Tahun berikutnya, beliau mendirikan madrasah pertama di Ponpes Tambak Beras bernama Madrasah Mubdil Fen. Sejak ayahnya wafat tahun 1920, Kiai Abdul Wahab mengelola pesantren dibantu 2 adiknya yang juga menimba ilmu dari Mekah, yakni Kiai Abdul Hamid dan Kiai Abdul Rohim. Seiring berjalannya waktu, pesantren ini berkembang sangat pesat. Baru pada tahun 1965, Kiai Abdul Wahab menamai pesantren warisan ayahnya ini dengan Ponpes Bahrul Ulum. Dinamakan Ponpes Bahrul Ulum oleh Mbah Wahab yang artinya lautan ilmu pengetahuan, ungkap Kiai Hasib. Kiai Hasib menjelaskan, Kiai Abdul Wahab merupakan inisiator berdirinya Nahdlatul Ulama, NU, ormas terbesar di Indonesia. Sekitar tahun 1916, beliau mendirikan organisasi Tasyrul Afkar yang berpusat di Surabaya. Mbah Wahab lantas mendirikan Nahdlatul Wathon tahun 1926 yang kemudian menjadi NU.
Beliau membuat berbagai kelompok pergerakan yang dinamai dengan bahasa Arab untuk mengelabui penjajah. Salah satunya Tashwirul Afkar di Surabaya sekitar tahun 1916, tandasnya, Ponpes Bahrul Ulum kini menjadi salah satu pesantren terbesar di Kabupaten Jombang. Santrinya berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Pesantren ini mempunyai 19 lembaga pendidikan dengan 11.200 santri. Akhirnya kita tiba di penghujung acara ziarah ke makam wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita santri An-Nuriyah dari kelas PAUS, baca PAUS, bukan kelas PAUD. Sangat bahagia karena dapat melaksanakan kegiatan ini dengan khusyuk dan hikmat. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh pengasuh Ponpes An-Nuriyah yaitu beliau Bapak Ustadz Abdul Karim. Saya mewakili Ponpes An-Nuriyah Wendit Pakis, mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.